Shen Mingzhu Chuchu Shen Tianqing Anak Shen Tianqing Shen Tianqing. Pelan-pelan. Pak. Kau sakit parah begini, di tempat terpencil begini. Mau ketemu siapa sih? Bukankah kamu? Kamu anak tak berbakti ini. Kalau bukan karena kamu menggali urat naga, mendatangkan hukuman langit. Aduh Pak. Jangan terlalu percaya tahayul. Bagaimana mungkin itu disebut nadi naga? Kakek, kita ke rumah sakit. Tidak perlu. Hari ini, aku pasti akan mati. Hanya Tuan Muda Qin Fan yang bisa menyelamatkan keluarga Shen kita. Jika tidak, keluarga Shen kita akan punah dalam 3 generasi. Kakekmu bingung karena sakit. Mana ada orang seperti Tuan Muda Qin Fan? Mohon Tuan Mongkol. Mohon Tuan muncul ya. Hamba membawa 8 hadiah penting di dunia. Mohon Tuan muncul ya. Aduh ayah, Jangan bercanda lagi. Dupa. sudah habis terbakar. Kalau Tuan tidak muncul, keluarga Shen kita akan musnah. Ada apa? Kenapa anginnya begitu kencang? Wendanji Dupa, dari mana datang angin? Jangan padam. Dosa besar ya. Dupanya sudah habis terbakar. Sudah habis terbakar. Dia datang. Kakek, petani dari desa? Kalian mundur. Tuan Muda, 50 tahun tidak bertemu. Kamu masih sangat muda. Keluarga Shenmu menggali nadi naga. Dapat kutukan pemusnahan ini demi hal itu. Mohon Tuan Muda. Selamatkan keluarga Shen kami. Kamu menyelamatkanku. Aku tinggal di keluarga Shen setelah 5 tahun. Pasti akan melewati bencana ini. Terima kasih, Tuan Muda. Tuan Muda, saya masih ada satu permintaan. Bisa, selama bisa melakukannya. Akan kukabulkan untukmu. Terima kasih Tuan Muda. Kakek. Mingzhu. Kakek akan mengatur pernikahan untukmu. Apa? Nantinya, Tuan Qin akan tinggal di rumah keluarga Shen. Dia kan? Jadi suamimu. Dia. Ini adalah permintaan terakhir saya. Kakek. Aku tidak ingin menikah dengannya. Mingzhu adalah putri keluarga Shen. Sejak kecil dia hidup mewah. Ayah, Anda benar-benar ingin dia menikahi orang desa yang kasar. Diam. Ayah. Kakek, Ayah, Kakek. aku sudah membuat wasiat. Kalau tidak patuh. tidak ada yang bisa dapat warisan. Pak. Jangan marah. Lakukan sesuai keinginan Anda. Kakek. Cepat setujui permintaan kakekmu. Baik. Aku setuju. Menikah dengannya. Bagus. Baik. Ayah. Kakek. Ayah. Jangan takutkan ayahku, kakek. Ayah. Kakek. Tuan Muda, keluarga Shen kami percayakan padamu. Aku akan mengantarmu. Tuan Muda Qin Fan sudah sampai. Suamiku, kalian akhirnya kembali. Ayah di mana?
Ayah sudah pergi, sudah pergi. Ini Qin Fan, suami masa depan Mingzu. Kamu bilang apa? Ibu, aku tidak mau menikah dengannya, Bu. Semua hukuman langit Mengumpul padaku. Rambut. Kenapa dia? Kenapa rambutnya jadi putih? Qin Fan, bisa berdiri nggak? Panggil dokter, cepat panggil dokter. Ini kakinya rusak. Apakah aku harus menikah dengan orang pincang? Lewati hari ini, hukuman surga lenyap. Bantu keluarga Shen sampai kakinya cacat. Juga bakal sembuh sendiri. Lima tahun sudah berlalu. Aku harus pergi. Berapa kali aku sudah Qin Fan. kakinya Bukan Telingamutuli. Mana jimat pelindung yang kuberikan? ini dia. Setiap hari Pak, Merepotkan sekali, ingat untuk pakai setiap hari, kalau tidak akan terkena nasib buruk. 5 tahun lalu aku membagikan jimat pelindung ke keluarga Shen untuk melindungi mereka. Dibuat dari kulit kilin, otot naga, dan tinta es ribuan tahun. Jimat yang dibuat oleh kalian, mulai sekarang, harus dipakai setiap hari. Begitu dilepas, akan ada nasib buruk. siapa yang kau coba tipu? Merepotkan sekali. Hari ini grup Shen Go Public, cepat ikut. Kalau kau tidak bisa mengundang orang, keluar saja. Aku. Orang lumpuh membebani saya 5 tahun. Saya harus cari cara untuk bercerai. Siapa ini? Menantu keluarga Shen. Wah, benar-benar seorang lumpuh. Menikahi Nona Shen yang sempurna. Dia pasti merasa sangat beruntung. Tatapan ini sangat menakutkan. Ini Nona Shen, ini adalah Nona Shen. Nona. Tuan muda harus makan ginseng 1000 tahun. Hidupku benar-benar malang setiap hari melayani orang cacat ini. Makanan pakaian 5 tahun ini lebih dari siapapun. Menyediakan makanan mewah dan pakaian sutra, itulah harga untuk melindungi keluarga Shen. Kepala keluarga Tuan Shen, Bos Shen, Nyonya Shen. istriku. Ini hari besar untuk keluarga kita, ayo senang-senang. ada si tukang makan enak itu. Bagaimana bisa senang? Semuanya salah ayah yang sedang sakit dan bingung. Paksa dia menikah ke keluarga Shen. Bahkan diperlakukan seperti raja setiap hari. Ayah ibu, kalian datang. Putri kesayanganku, bagaimana bisa menikah dengan orang tidak berguna ini? Membiarkan petani itu menjadi kakak ipar benar-benar menjengkelkan, apalagi setiap hari makannya mahal semua. Untung, kakek tidak menjodohkan saya dengannya. Itu teh khusus dianugerahkan oleh Kaisar Qianlong. Dia malah sehari cuma minum 1 cangkir, sungguh pemborosan. Salahkan ayah, dalam wasiatnya tertulis. Pemborosan selama 5 tahun. 5 tahun itu sudah tiba. Hari ini, di depan para bangsawan kota, kita usir dia dari keluarga Shen. Ayah, aku akan menyembuhkanmu. Nona, kami sudah mengetahui. Jejak Tuan Muda Qin Fan. Apa katamu? Aku mencarinya 10 tahun. Dia bisa menyelamatkan. Tuan Qin Fan sudah berada di keluarga Shen selama 5 tahun. Katanya. 5 tahun lalu keluarga Shen temukan saluran energi. Shen Tiansheng meninggal sehari setelah. Kelihatannya,
Mereka menggandeng Tuan Qin Fan untuk menjaga keluarga. Tapi aku dengar, tuan muda itu tidak disukai oleh keluarga Shen. Sepertinya kesempatan keluarga Long telah tiba. Semua orang dengarkan perintah. Nona, Ikuti membawa hadiah besar, mengundang Qin Fan ke dunia. baik. Apa? Kamu menemukan Qin Fan? Ya, orangnya ada di aula perjamuan. Segera bawa hadiah besar, ikut aku mengundang Tuan Muda Qin Fan. Bae. Cuan, Qin Fan ditemukan. Di rumah keluarga. Kamu bilang apa? Bagus sekali. Apapun caranya, harus ajak dia datang. Ya, tidak bisa. Saya harus pergi sendiri. Tidak boleh biarkan orang lain mendahului. Ayo pergi. Berangkat. Pak. Berita bagus. Kota Naga akan datang. Maksudmu Tuan Kota? Long 11? Iya, Sungguh beruntung, dia pasti melihat potensi dari grup ini. Tapi aku dengar, dia sepertinya datang mencari seseorang bernama Tuan Qin. Apa? Kak. Kamu tidak salah dengar, kan? orang dari sebuah gua. Bagaimana mungkin mengenal Tuan Long? Qin Fan, hari ini perusahaan kita go public. Kamu pakai baju hitam, mau mengutuk kita ya? Kenapa tidak pakai jimat? Mulai sekarang, kalian harus memakainya setiap hari. Kalau dilepas, pasti ada kemalangan. Saya sudah buang tadi malam. Keluarga Shen kami akan segera sangat sukses. Tak perlu barang seperti itu. Ambil kembali, kalau tidak, dalam satu dupa kamu akan mendapat bahaya besar. Kamu orang jahat. Kau berani mengutukku. Kamu takkan lama lagi. Apa? Kenapa begini? Kamu. Berani sekali. MA, jangan marah. Minum air dulu. Aduh, MA. Kenapa, MA? Kamu baik-baik saja? Malapetaka akan datang. Tidak mungkin, kebetulan saja. Dasar pecundang, bikin ibu marah. Kamu lihat dong, ini situasi apa? Kok ngomong yang enggak-enggak? Kalian bisa siap-siap buat nanti, ini. Apa yang kamu bilang? Qin Fan. Makan dan tinggal di rumah keluarga Shen. Berani mengutuk ibuku. Agar aku bebas dari kesialan, perlu setiap hari menyajikan makanan mewah dan barang berharga. Apa ini? Keluarga Shen terdaftar di bursa. Dari mana bencana itu? Aku bilang untuk terakhir kalinya. Temukan jimat pelindung. Diam. Apa maksudmu ini? Betul. Kamu pria tampan, datang untuk menagih Kak, cepat cerai dia. Tidak perlu. Setelah hari ini, aku akan tinggalkan. Qin Fan. Apa maksudmu? Aku dan kakekmu sudah sepakat, waktu 5 tahun habis. Aku akan tinggalkan keluarga Shen. Hari ini. Sepertinya hari terakhir. Itu bagus sekali. Keluarga Shen kita tidak bisa menampung orang sebesar dirimu.
ingin semuanya yang terbaik. Tidak bisa. Sekarang pergi saja. Bu, apa ini tidak terlalu baik? Tidak ada yang salah. Aku setuju. Kalian lupa wasiat kakek? Dia sudah menikahimu 5, bahkan belum pernah menyentuh tangan. Kamu masih mau menjanda untuk Kasim ini seumur hidup? Banyak pria dari keluarga kaya. Jangan buang waktu dengannya. Tampaknya nasib sudah menulis bahwa keluarga Shen tidak dapat menghindari hukuman dari langit. Hari ini adalah hari masuk bursa. Jangan biarkan pria membawa sial. Tuan Wang tiba. Salam kepada Tuan Muda Qin Fen. Tuan Muda Qin Fen. La maman d'Angar t'entenda, datant Mangorma. Dia siapa ya? Tuan Wang. Dia pernah jadi tokoh penting di Jiangcheng. Itu dia. Keluarga Wang selalu sial, harus minta bantuan Tuan Muda Qin Fen untuk mengusir sial dan membawa keberuntungan. Wang Pingseng. Apa maksudmu? Aku, Wang, ada di sini. Mengucapkan selamat kepada grup keluarga Shen yang telah terdaftar. Juga membawa hadiah. Cukup sopan juga. Tunggu. Hadiah ini untuk Tuan Muda Qin Fen. APA. Tuan Muda Qin Fen, apa syaratmu agar mau kembali ke rumah? Aturan. Kamu tahu semua. Sudah dengar sedikit, di istana aku ada segalanya, makanan lezat hingga sutra halus. Kamu mau apa? Bilang, aku pasti memenuhi keinginan. Tuan Muda Qin Fen, akhirnya aku menemukanmu. Ini rumah keluarga Zhao, kan? Wang Pingsheng. Kenapa kamu juga di sini? Kamu juga datang untuk mengundang Tuan Muda Qin Fen? Zhao Keluarga Zhao Million. Memohon Qin Fen Tuan Muda untuk mungkul. Sayang. Ini siapa lagi? Dia. Dia adalah kepala keluarga Zhao. Dia itu orang kaya terkemuka di Jiangcheng. Kepala keluarga Zhao. Kamu salah orang, kan? Hari ini adalah hari peluncuran perusahaan kami, Shen. Aku hari ini sengaja datang untuk mengundang Tuan Muda Qin Fen. Kepala keluarga Zhao. Apa maksudmu? Bisnis keluarga Zhao selalu merugi dan anakku sakit parah. Keluarga Zhao ingin mengundang Tuan Muda Qin Fen untuk bergabung. Aku bersedia memberikan setengah dari seluruh harta keluarga. Siapa pria ini sebenarnya? Mengapa dua keluarga besar berebut untuk mengundangnya? Tuan Muda Qin Fen, aku bisa menawarkan syarat yang lebih baik darinya. Wang Pingseng. APA maksudmu. APA kamu sedang berpura-pura. Kamu tahu nggak datang lebih dulu? Harta keluargamu apa kamu bisa menyaingi? Teman-teman, silakan kembali. Keluarga Shen masih butuh aku. Kukap. Kamu pikir memanggil mereka akan membuatmu lebih hebat? Orang-orang. Usir mereka semua. Jangan bikin suasana berantakan. Tuan Muda Qin Fen. Pertimbangkan kami dong, tolong pertimbangkan saya. Orang-orang ini kamu yang bawa, kan? Dia Zenggaya. Dia memang ingin merusak acara bahagia keluarga Shen. Niatnya tidak baik. Apa yang baru saja terjadi? Kelihatannya, kalian tidak ingin saya tetap di sini. Cepat pergi, jangan ambil uang dari keluarga Shen. Ibu. Paisa. Ingat. Jangan lepas jimat ini. Kamu maksudkan jimat ini ya? Hal mistis seperti ini, Bawa ini setiap hari. Katanya bisa usir nasib buruk. Menakuti siapa sih? Kelihatannya, kamu juga akan kena sial. Berani sekali kamu mengutuk saya seperti kamu. Membawa kamu ke keluarga kami, benar-benar sial selama 8 generasi. Barang rusak ini. Siapa mau bawa terserah. Shenhu, apa kamu lupa? Pesan terakhir ayahmu sebelum meninggal?
Hanya Tuan Kessel Chin Fan yang bisa menyelamatkan keluarga kami. Kalau tidak, keluarga kami akan sudah 3 generasi punah. Ayahku sudah meninggal 5 tahun. Jangan lagi jadikan ini alasan. Yang paling aku sesali adalah membiarkanmu menikahi putriku. Ming Zu. Jangan pakai ini lagi benda sialan. Bu, ini tidak baik. Seseorang datang. Bakar semuanya. Ada apa ini? Kelopak mataku bergetar. Kamu semua tidak akan lolos dari bencana besar. Kamu menakut-nakuti siapa? Banyak hal besar yang sudah aku lihat. Garam yang aku makan. Lebih banyak dari nasi yang kamu makan. Kenapa ada petir di siang hari? Menggali nadi naga segera dapat balasan. Keluarga Shen akan menghadapi bencana besar. Lihatlah. Ayah, lihatlah. Ayah, ibu, lihatlah. Kenapa rusak? Waktunya telah tiba. Banyak sekali tikus. Bagaimana ini? Apa yang terjadi? Dari mana datangnya? Apa yang terjadi? Gempa bumi kah? Bagaimana bisa ada gempa? Shen ditakdirkan tidak bisa melawan nasib. 5 tahun ini adalah masa terakhir kalian. Cepat. Seseorang, usir orang sial itu dari sini. Anginnya besar sekali. Dia pasti pembawa sial. Aku pergi. Kamu. Bu. Kenapa bisa begini? Gao Fen, hukumanmu sudah akan datang. Ah. Gaofen, hukumanmu kan datang. Ya ampun, ada apa siang hari bolong begini? Bu, kenapa ibu jadi begini? Bu, Bala bagi keluarga Shen sudah. Qin Fen. Jangan pergi, boleh? Ibuku tidak tahan lagi, Qin Fen. Qin Fen. 5 tahun pernikahan kita, kamu tega tidak menolong sama sekali? Hukuman Peter Joshua. Semua kendaliku, kekuatan langit, sebarkan. Kaki saya akhirnya pulih. Kenapa dia? Jadi berbeda sekarang? Ibu tidak tahan, kenapa masih memikirkan si tak tahu diri? Ya, bawa ibumu ke rumah sakit dulu. Kamu, kok kakimu baik-baik saja? Dia. Qin Fen. Bagaimana kamu bisa sembuh? Dia, kakinya sudah sembuh. Bagus ya. Ternyata berpura-pura cacat untuk menipu kami. Kamu itu memang tak tahu berterima kasih.
Qin Fen, kamu selalu menipuku. Shin Tianxing, kau sudah lihat kan? Takdir sudah ditentukan, keluarga Shin tak ada harapan lagi. Kalau bukan karena Tuan Muda yang menjaga, keluarga Shen sudah punah 5 tahun lalu. Tuan Muda bagi aku seperti diberi kehidupan baru. Apakah aku salah dengar? Ini suara ayah. Kalian, jaga diri baik-baik. Malang sekali keluarga kita. Sungguh malang keluarga ini. M.A. Putri keluarga Long datang. Putri keluarga Long. Apakah dia bangsawan terkemuka di Jiangcheng? APA yang mereka katakan itu Keluarga Long benar-benar datang untuk keluarga Shen. Keluarga Shen menyambut tuan kota. Ayah kalian. Halo Tuan Long. Long 11 dari keluar bertemu Tuan Muda Qin Fen. Mohon Tuan Muda mongko. Tuan Kota Long. Anda mencari Qin Fen? Diam, dengan statusmu, berani-beraninya menyebut nama Tuan Muda. Saya. Tuan Muda Qin Fen, di dalam rumah Long. Meja makan dengan makanan lezat dan kain sutra. Segala kemewahan dunia telah siap untuk Anda. Kami sangat berterima kasih atas pertemuan ini dengan Tuan Muda Gaelik. Tuan Kota. Apakah Anda salah orang? Menurutku, Anda dibohongi oleh pria jahat Qin Fen itu. Benar, keluarga Shen memeliharanya 5 tahun. Tapi tak disangka memelihara serigala lupa budi. Ayah, Ming Hui, jangan bicara. Dia mencelakai ibumu sampai begitu, kamu masih mau membelanya. Dia pura-pura pinkang untuk menipumu. Dia jadi seperti ini karena ulahnya sendiri. Apa yang kamu bilang? Apakah mungkin Tuan Muda Qin Fen mengalami cacat di kedua kakinya? Untuk melindungi keluargamu. Itu tidak mungkin. Kak. Jangan bilang percaya pada omong kosongnya. Sejak Qin Fen datang ke keluarga, 5 tahun ini memang sangat lancar. Dia memang sulit dihadapi, tapi Qin Fen juga tidak pelit dengan keluarga Shen. Gadis bodoh. Seluruh keluarga kita menderita karena dia. Tidak bisa diselamatkan. Kamu. Donation. Kamu adalah yang paling sadar di keluarga Shen. Kemana Tuan Qin Fen pergi? Saya juga tidak tahu. Oh iya, dia pergi ke sana. Seseorang datang. Segera beri hadiah besar pada Nona Shen. Ini. Banyak sekali emas batangan. Keluarga Long memang kelas atas. Murah hati. Kakak hanya menunjuk arah. Sudah diberi hadiah besar. Tuan Long, emas ini tidak bisa kami terima. Siapa bilang kami tidak mau? Ya. Keluarga ini hanya menghormati uang. Mengusir dewa sejati yang duduk 5 tahun. Sungguh lucu. Jangan begitu. Donation. Yang telah diberikan padamu adalah milikmu. Ayo pergi. Aku pasti akan buat kalung emas besar. Ayah, aku mau buat perhiasan. Baik, baiklah. Siapa sebenarnya Qin Fen? Bisa membuat Tuan Long merendahkan diri. Membuat keluarga besar di kota rendah hati memohon. Sudahlah, cepat antar ibuku ke rumah sakit. Datang, datang. Lahir. Astaga. Kita akhirnya punya uang, Bu. Yaya akhirnya bisa makan. Terima kasih, penolong. Tuan Muda Qin Fen ada di depan. Mari ikut saya segera untuk menyampaikan bela sungkawa. Tuan Muda Qin Fen menjelajahi ribuan gunung. Akhirnya aku bertemu denganmu. Long Jialongxi, mohon kabulkan permintaan Tuan Muda untuk Keluarga panjang.
Mereka memang datang mencariku. Potongan Gyokun Hishui Suanzu. Selama diperlukan Tuan Muda, Istana Naga tidak akan persembahan di depan. Baiklah. Serahkan hadiah. Bagus. Tahu aturan. Putri kecil mencari Anda 10 tahun. Bersedia habiskan harta. Hanya untuk minta belas kasih Anda. Selamatkan ayah saya dari penyakit. Dia memang anak. Dia masih anak yang berbakti, dia benar-benar anak yang berbakti. Imo. Telah koma lebih dari 10 tahun. Sekarang. Hanya tersisa satu tarikan nafas terakhir. Ayahku, 13 tahun, mencari obat kemana-mana, semua tak tertolong. Dokter. Tapi anak perempuanku selalu percaya, Tuan Muda bisa menyelamatkan ayahku. Asal Anda mau membantu. Suruh aku lakukan apa saja bisa. Karena kamu sangat berbakti. Aku bisa ikut denganmu. Terima kasih, Tuan Muda. Terima kasih atas anugerahmu, Tuan Muda. Ayah, jangan jatuhin ibu. Jangan remehkan aku. Kalian baik-baik saja. Ah, siapa itu? Siapa sih yang buang kulit pisang sembarangan? Hampir aja celakain aku. Apa-apaan ini? Ban mobil pecah di tengah jalan, hampir aja jatuh di jalan. Apakah rumah bisa lebih sial lagi? PHK. Semuanya gara-gara Kinfen nggak berguna. Aduh. Cepat antar ibuku ke rumah sakit. Ayo, kita antar ibumu ke rumah sakit. Ah. Siapa itu? Lagi. Kenapa sial banget sih? Bu, jangan-jangan ini aye bekas cuci kaki lelaki jorok. Kalian baik-baik saja kan? Silakan Tuan Muda Kinfen naik mobil. Itu dia. Aduh. Itu kan Kinfen. Dia. Dan Tuan Kota. Tuan Kinfen. Silahkan. Tuan Kinfen. Silahkan. Dasa Pekundang. Ternyata bisa naik pangkat. Cepat Mutiara. Suruh berhenti, antar ke rumah sakit. Ayo cepat pergi. Aku. Bagaimanapun kalian sudah menikah 5 tahun. Dia pasti akan bantu. Benar itu. 5 tahun. Dia akan menolak aku? Pergilah. Berhenti. Kinfen. Tolong ibuku. Kinfen, Pak Kotalong. Bisakah kalian antar kami ke rumah sakit? Menggali kuburan sendiri, dia sudah kehabisan tenaga. Tuan Muda. Kinfen. Jangan buang waktu bicara dengan dia. Pak. Kinfen, cepat turun sekarang. Biarkan saya urus makhluk durhaka ini. Istriku dibuat oleh kamu. Kalau kamu tidak turun mobil, aku akan bongkar mobil ini. Kurang ajar. Siapa yang berani tidak hormat pada Tuan Muda? Kakak, aku sudah bilang dari dulu, Kinfen itu bukan orang baik. Orang-orang. Semua yang tidak hormat pada Tuan Muda, urus mereka semuanya. Kinfen. Kinfen. Kinfen, selamatkan ibuku. Kalian cepat lepaskan. Jangan sakiti istriku. Semua tenang. Kinfen. Kinfen, jangan pergi, ibuku tidak tahan lagi. Kinfen, jangan pergi. Bu. Pak. Nafas ibu semakin Lemah. Pak.
Apa? Sayang, bangun cepat. Ibu, bangun cepat. Jangan bikin aku takut, sayang. Ayah, kita salah. Kita harusnya mendengarkan kakek. Seharusnya tidak memaksa Qin Fen pergi. Ayah. Tuan, kita sudah sampai di Istana Naga. Bencana besar menahan rumah. Memutuskan semua harapan. Hanya 60 tahun. Keluarga Long Mengalami. Berapa banyak keberuntungan yang hilang. Orang yang merencanakan ini. Pasti sangat membenci keluarga Long. Tuan Muda, apa yang kau katakan? Long Shi. Cepat bawa aku masuk. Imo. Hanya ada sisa napas, sepertinya tidak lama lagi. Apa katamu? Ternyata benar. Auranya yang kotor sangat berat. Sudah menumpuk lebih dari 10 tahun. Tuan Wali Kota. Tuan Muda Qin Fen. Apakah dia masih bisa diselamatkan? Tiga 13 tahun yang lalu. Keluarga Long. Mungkin pernah menyinggung orang. Ayahku ramah pada semua orang. Tidak pernah punya musuh. Imo. Ada yang mau menghabisinya. Apa katamu? Ini adalah mutiara peminjam. Dibuat dari sisa jenazah belum membusuk. Dipakai. Bisa mencuri sisa umur. Mani kehidupan. Jangan bicara sembarang. Mani kehidupan hanya berfungsi untuk orang yang sangat dekat. Benar. Betul sekali. Dilakukan oleh kerabat dekat keluarga Long. Tong Monica ini diberikan oleh pamanku saat ulang tahun ayahku yang ke-60. Hubungan mereka selalu baik. Bagaimana bisa merencanakan tipu daya ini? Lihat baik-baik. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin membunuhnya? Ayahmu siap bangun. Benarkah? Jangan bercanda, penyakit Tuan Long itu, bahkan obat dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Dia benar-benar bangun. Ayah, kamu benar-benar bangun. NAK. Pasti. Hati-hati sama pamanmu. Apakah? Benarkah perkataan Tuan Muda Qin Fei? Ayah dijebak oleh paman. Ayah. Habis sudah, ayahmu ini dibunuhnya. Tuan tua memang sudah lemah. Masih ada harapan yang tersisa. Ini dia. Sudah pasti mati. Apa yang kamu katakan? Semuanya salah si dokter bodoh ini. Menyusahkan orang. Tuan Muda Qin Fan, selama Anda bisa selamatkan ayah saya pasti akan membalas 100 kali lipat. Tuan Wali Kota, kenapa Anda masih memohon padanya? Dia sama sekali tidak mengerti kedokteran. Jelas sekali penipu. Diam, jika kamu bicara lagi, aku akan hancurkan tenggorokanmu. Tuan Qin Fan, tolong selamatkan ayahku. Meridian Imo. Tersumbat oleh energi negatif. Energi positifnya sudah habis. Kamu bilang itu sihir meminjam umur. Jadi masalah energi dalam. Omong kosong, jangan main-main dengan Nona. Ilmu hitam sebagai sebab. Penyakit dalam adalah akibat. Dengan mata biasa, kau bisa melihat permukaannya saja. Kamu. Tuan Muda, bagaimana cara menyembuhkan ayahku? Hilangkan energi jahat. Menguatkan fondasi. Tuan Wali Kota. Kamu sama sekali tidak boleh membiarkan dia menipumu. Bising. Bising. Saya. Aku tidak bisa bicara. Tuan Muda Qin Fan,
Bencana yang menimpa keluarga, hanya tuan muda yang bisa diselamatkan. Bisa. Terima kasih, tuan muda. Simbol api sejati. Terlihat. Oh ya. Ada orang. Ini adalah permata kayu eboni jahat. Pasukan yang dipelihara. Benda ini yang terus menyakiti ayahku. Ayah, sekarang aku tahu, Anda selalu menderita. Benda ini masih bisa melukai orang. Dia hanya ketakutan. Pingsan. Oh ya. Cepat, seseorang datang. Lindungi Tuan dan Nona. Lindungi Ike. Ya. Bagaimana mungkin? Ayah pergi dari sini. Aduh. Apa yang sebenarnya terjadi? Paman kecil. Kenapa dia datang? Cepat bergerak. Cepat selesaikan ayah dan anak ini. Cepatlah. Bunuh mereka semua. Kekayaan keluarga long jadi milikku. Tuan muda, Cepat bunuh mereka. Jian Shu Xiando. Membunuh dunia bawah. Hancurkan ilusi dan kembalilah ke kekosongan. Kepunahan. Tidak, tidak, tidak. Aku sudah menghabiskan 13 tahun. Prajurit dibesarkan Long Tianxiang. Semuanya hancur begitu saja. apakah kamu baik-baik saja? Cewek-cewek. Jangan takut. Ayah ada di sini. Pria busuk ini. Berani-beraninya merusak rencanaku. Ohanya. Tidak biasa. Aku bawa Tuan Qin Fan ke sini. Dia yang menyelamatkanmu. Tuan Qin Fan. Apakah itu dia? Qin Fan setuju tinggal di keluarga Long. Member di keluarga Long kami. Cepat. Cepat bantu bangun, mau berterima kasih. Tuan muda Qin Fan. Keluarga Long pernah tunduk pada Anda. Kakek saya juga melayani Anda secara pribadi. Saya tahu. Kakekmu, Afu. Mengikutiku selama 50 tahun. Dia bahkan tahu kakek buyut. Sekarang salah satu ajaran keluarga Long adalah menghormati Anda dari generasi ke generasi. Keluarga Long memiliki status saat ini. Berkat bantuan Anda, Tuan Muda. Ternyata keluarga Long punya hubungan seperti ini dengannya. Nana. Cepat berlutut. Salam, saya Long 11 kepada Tuan Muda Qin Fan. Kalian cepat bangun. Terima kasih, Tuan Muda. Kau baru saja bangun, badan jangan sampai Tubuhku sehat-sehat saja. Mohon Tuan Muda Qin Fan. Ke ruang utama untuk istirahat. Ayo. Untuk Tuan Muda Qin Fan. Siapkan tempat duduk. Persembahkan hadiah. Cepat. Silakan Tuan Muda Qin Fan. Tuan Muda Qin Fan. Ini adalah air salju dari Tianshan. Kepala ganda Phoenix yang terhormat. Pakaian indah. Ini semua.
Semua dari sudah disiapkan lebih awal untuk Anda. kalian melakukannya dengan baik. Ini putri kecil saya. Jika Anda perlu, silakan gunakan kapan saja. Tenang saja. Aku akan menjaga di rumah naga. Membantu kalian melewati masa sulit. Terima kasih banyak, Tuan Muda Qin Fen. 60 tahun sekejap mata. Tak menyangka Anda masih tampak persis sama, seperti saat saya masih kecil. Dokter, dokter. Dokter, cepat lihat keadaan ibu. Selamatkan ibuku. Jika sesuatu terjadi pada ibuku, aku akan menutup rumah sakit. Kapan pasien jatuh pingsan? Hampir 1 jam yang lalu. Dok, perlu pakai injeksi penguat jantung? Itu saja. Tidak perlu. Maksudnya apa? Kamu tidak akan menyelamatkan istriku? Denyut nadinya sudah berhenti setidaknya 20 menit. Apa? Tidak mungkin. Tubuh istriku masih hangat. Pihak keluarga siapkan upacara. Pihak keluarga siapkan upacara. Mama istriku. Mama. Ma. Istri. Istriku, kenapa kau meninggalkan kami? Tetap tabah ya. Istri. Dengarkan, ayo bangun. Pak, apakah karena jimat, MA mengalami masalah ini? Bakar semua. Kalian semua tidak akan lepas dari bencana. Kak. Apa yang kamu pikirkan? Kalau bukan karena pria itu, dia seharusnya pergi lebih awal. Ibu juga nggak akan seperti ini. Seharusnya aku nggak setuju dengan kakek. Biarkan dia menikah ke dalam keluarga Shen. Jika kakak menikah lebih awal dengan putra sulung keluarga Gu, keluarga Shen pasti sudah makmur. Aduh, aku bingung. Tuan, ada masalah besar. Apa yang terjadi? Apakah ada masalah yang lebih besar daripada meninggalnya istriku? Bersabarlah, Ini soal perusahaan, ada masalah di perusahaan. perusahaan baru saja go public, masalah apa yang bisa terjadi? Harga saham anjlok, hancur total. Apa katamu? Jelaskan pelan-pelan. Apa sebenarnya terjadi? Bukankah sebelum saya nggak tahu pasti, barusan sekelompok orang menyerbu rumah keluarga Shen, katanya untuk bayar utang. Sepertinya keluarga Shen akan diambil alih. Ayah! Apa mungkin? Ini yang Qin Fen sebut hukuman dari langit? Tidak. Saat sial, minum air pun bisa keselak. Kak! Kita cuma kena sial beruntun saja. Benarkah? Iya. Tidak seharusnya seperti ini. Nona. Bapak, ada masalah besar. Ada apa lagi ini? Tentang nona kedua. Saya. Keluarga Gu ingin membatalkan pertunangan dengan nona kedua dan meminta hadiah pernikahan. Semua kembali tanpa selisih. Kamu bilang apa? Keluarga Gu memanfaatkan situasi ini dan malah memperburuk. Ming Hui, lebih baik tidak menikah. Iya. Tapi Kak, Aku. aku sudah menghabiskan semua hadiah pernikahan. Apa? Kamu habiskan semuanya? 10 juta? Kamu tidak berkedip, malah membuang-buang semuanya. Qin Fen benar. Orang yang melepas jimat akan bernasib buruk. Pertama ibu, kami ikut sial. Kalau begini terus, kita bisa kehilangan nyawa. Tidak ada cara lain. Jimatnya sudah kita bakar. Ini. Seharusnya kita dengar Qin Fen sejak awal. 5 tahun ini, dia terus mengingatkan kami setiap saat. Mulai sekarang, kalian harus
memakainya tiap hari. Begitu dilepas, musibah pasti datang. Saya katakan sekali lagi, cari jimat itu. Selesai. Langit ingin menghancurkan keluarga Shen saya. Mingzu, coba pikirkan cara, keluarga Shen tidak boleh berantakan seperti ini. Kak. Bukankah masih ada Qin Fen? Dulu dia mendapat banyak dari keluarga Shen. Emosion. Kamu lupa, kita yang dengan malu dan marah mengusirnya. Mengabaikan harganya, menceraikannya di depan. Tidak mungkin dia mau membantu kita. Tapi bagaimanapun juga. Kalian pernah jadi suami istri, kan? Iya. Tapi, Dia sudah ada pengganti di sebelahnya. Oh iya. Aku dengar kakek pernah bilang, Abu Jimat menyimpan roh asli. Walaupun jimat kita terbakar, tapi abunya dapat menyelamatkan nyawa kita. ya. Harus cepat ambil abu. Minum baru puas. Ayo pergi. Pak Shen, kenapa datang? Tunggu sebentar. Cepat minum. Ayo. Tuhan, tolong lindungi keluarga Shen. Selamat. Aduh. Aduh, di mana cangkir teh ini? Ini adalah gelas yang digunakan oleh Tuan Muda Qin Fen. Sedang apa? Tunggu. Kamu bilang, gelas digunakan Qin Fen. Iya, Apa? Barang dipakai orang itu. Apa yang mereka mau lakukan? Barang digunakan orang. Apa yang mereka ingin lakukan? Aku yang menemukannya dulu. Zhao miliuner. Keluarga Wang butuh Tuan Muda Qin Fen bawa keberuntungan. Hilangkan kesialan. Rumahku juga butuh, ya. Tuan Zhao, Tuan Wang. Nona Shen. 1 juta jual ke saya. Nona Shen. Aku tawar 1 miliar. Asalkan gelasnya diberikan padaku. Mereka ini mau habiskan 1 miliar untuk beli cangkir rusak ini. Aduh, aku tawar 2 miliar. Ayo Nona Shen jual padaku. Gelasnya tidak dijual. 2 tuan, kembali. Harganya masih bisa dibicarakan. Tidak dijual. Semua karena kamu membuat. Semuanya salah kamu. Kakak. Ini 20 juta. Aduh. Sungguh pemborosan. Ayah. Minta Qin Fen kembali. APA. Sekarang, Qin Fen bisa menyelamatkan keluarga Shen. Kakak. Kamu beneran percaya sama dia? Dulu ayah menggali merusak garis naga, langit menyalahkan kita. Kakek pernah bilang, hanya Qin Fen bisa menyelamatkan, kalau tidak, akan musnah dalam 3 generasi. Tuan Qin Fen adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan keluarga Shen kita. Kalau tidak, keluarga Shen kita akan musnah dalam 3 generasi. Janji 5 tahun. Tidak bisa kurang sedetik pun. PAK. Benarkah yang dikatakan kakak? Menurut rencana kakekmu. Hari ini adalah hari terakhir. Dari 5 tahun itu. Kalau begitu, kenapa kalian tidak bisa tahan 1 hari lagi? Aku mana tahu akan seperti ini. Ayo, hari ini. Bawa Qin Fen kembali. Ayo. Tuan Muda, silakan minum teh. Terbuat dari air salju Tianshan. Tuan Muda Qin Fen. Putri kami ini dari kecil sudah manis. Jika Anda menyukainya, silakan bawa bersamamu. Melayani Anda. Ayah, apakah aku benar-benar putri? Nana. Bisa melayani Tuan Muda Qin Fen adalah keberuntungan besar. Benar-benar berkah yang didapat.
Dia memang sangat baik. Tidak heran keturunan Long Jingfu, anak ini berbakat. Memang luar biasa. Long Shi. Mulai saat ini, kamulah milikku. Nanan cepat. Cepat hormat ke Tuan Muda Qin Fen. Terima kasih Tuan Muda atas anjurannya. Tunggu dulu. Kalian sembarangan menjodohkan. Sudah mendapat persetujuan saya belum? Long 11 miliku. Jangan ada yang coba mengambilnya. Yang bermarga kamu datang di APA. Dengar-dengar paman sudah sembuh. Sengaja datang menjenguk. Pergilah. Keluarga Long. Tidak menyambutmu. Jangan buru-buru paman, bukankah sebelumnya sudah bilang akan menikahkan putrimu denganku? Kapan aku bilang begitu? Kamu serahkan Long 11 pada pria dari keluarga Shen ini. Dimana aku aru meletakan mukaku. Kurang ajar. Putri kecil kami. Meskipun melayani Tuan Muda Qin Fen, tidak mungkin menikah denganmu. Cepat hentikan pikiran itu, kalian bilang apa? Qin Fen berjasa kepada keluarga kami. Long 11 mendampinginya. Tanpa penyesalan. Long Kamu gila? Le pas aku. Qin Fen pembawa sial, menyebabkan kehancuran keluarga Shen. Sarankan segera usir dia. Kalau tidak, dia akan mencelakakan keluarga. Diam. Berani sekali kamu memukul. Tamparanku ini mengajarkanmu bagaimana menutup mulut yang tidak sopan itu. Beginikah cara keluarga Long memperlakukan tamu? Ces orang datang sini. Tuan Muda. Tu te peins tu dan pukulanjing itu. Mari kita beri pelajaran pada penguasa kota ini. Bagaimana mungkin itu terjadi? Anda. Apakah kamu manusia atau... Baru saja. Kita harus menutup pintu dan memukuli anjing itu? Tidak, bukan aku. Anda pasti salah dengar. Tutup pintu. Pukul anjing. Tuan Muda. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Mulai pukul. Kamugila berani memukul Tuan Muda. Tuan Muda. Cepat lari. Ampuni aku. Kumohon padamu. Jangan pukul lagi. Tuan Qin Fen. Jangan pukul lagi. Bisa celaka kalau terus pukul. Kalau Gumoting kenapa-kenapa. Keluarga Long susah menjelaskan. Long Shi. Kau sudah puas belum? Apakah kau sudah lega? Long Shi. Apakah kau sudah Kurang hormat pada tuanmu. Memukul saja sudah cukup. Long Shi. Penghinaan hari ini. Saya ingin keluarga Long membayar dengan darah. Qin Fan. Seyamon Jangon Sakiti Seya. Apa yang sedang terjadi? Tuan Bezargu. Siapa yang mengajar Anda begini? Keluarga Long. Hari ini harus beri saya penjelasan. Kenapa? Saya tidak berani menatapnya. Tuan Muda. Sepertinya masih terlalu ringan. Tuan Gu. Anda kembali dulu. Masalah hari ini. Seya pasti bantu Anda menyelesaikannya. Itu baru benar. Kita pergi. Hati-hati ya. Kakak, bagaimana bisa membiarkan orang menghina Gumoting? Saya mengganggunya. Apa urusannya denganmu? Keluarga Gu keluarga paling berpengaruh di Jiangcheng. Walaupun keluarga kita, Long, tetap harus memberi penghormatan. Jangan bicara begitu. Apa yang kamu lakukan di sini? Dengar kabar kakak sudah sembuh. Segera buat kan supang gabadan. Untuk kesehatan Anda, minumlah, kakak.
Dikirim untuk saya. Kurasa ingin melihat apakah saya sudah mati. Kakak, Dites donc. kita berasal dari akar yang sama. Tentu saja aku berharap yang terbaik untukmu. Kau mengira aku tidak tahu. Kalau yang kau berikan padaku. Adalah. Manik maut. Itu benda apa? Sampai kapan kau akan berpura-pura? Paman. Ayahku baik padamu. Kamu ingin mencelakakan dia. Ternyata mereka semua sudah tahu. Pasti pria jahat itu yang bilang. Kamu membuatku koma selama 13 tahun. Masalah ini, Aku pasti akan memperhitungkannya denganmu. kakak, Jean Garagara Oran-Lua. merusak hubungan persaudaraan kita. Kakak, jangan gara-gara orang luar merusak hubungan persaudaraan kita. Apa yang kamu bilang? Siapa yang mengizinkan kamu? Berbicara dengan Tuan Muda Qin Fen seperti itu. Gelang yang aku berikan dulu. Terbuat dari gaharu. Memiliki efek memperpanjang umur. Kita ini saudara-saudara. Kamu malah lebih percaya orang luar. Daripada percaya adikmu sendiri? Apakah? Ternyata aku salah sangka padanya. Kakak. Sup ini aku buat khusus untukmu. Minumlah sedikit. Jangan minum. Kakak. Setelah minum sup ini, anggap saja memaafkan adikmu ini. Kakak. Setelah kamu minum sup ini, pria busuk tak bisa menyelamatkanmu. Tubuh Anda lemah. Baru sembuh. Tidak bisa minum sup kuat. Apa Yang Kamutau. Tabib Jiang Cheng bilang sup bagus. Tuan Qin Fen. Sifat bijak ayah saya. Menamlah. Aimo. Tubuhnya lemah. Perlu ditingkatkan kesehatannya. Begitu baru benar. Kakak, cepat minum. Pria bodoh ini memang goblok. Mambantu Seiya Sekara Tidak Langsung. Memang layak. BA10 yang Rong Tangya. Ternyata memang luar biasa ya. Tidak heran. BA10 yang Rong Tangya. Ternyata memang luar biasa ya. Coba sombong sedikit. 10 detik lagi, waktu kematianmu. Tubuhku. Semangatku berlipat ganda. Lebih baik dari sebelumnya ya. 3, 2, Adik. Kamu punya niat baik. Kenapa tidak terjadi apa-apa? Sup ini ku beri racun kuat. Dengan fisik kakak seperti ini. Harusnya langsung mati. Aneh sekali. Efek obat gagal. Adik kecil. Kamu. Apa yang kamu lakukan ini? Kenapa dia berebut minum dengan ayahku? Perruque de cul. Adik kecil, apa yang terjadi padamu? Gawa. Kakak. Perutku agak tidak enak. Aku cabut dulu. Om kecil, ini jangan-jangan. Perutnya mules ya.
Kenapa aku dikendalikan? Aku gak tahan lagi. Adik kecil, kenapa kamu berlutut? Mantra kejujuran. Manta. Kakak besar, semua salahku. Seharusnya aku tidak membuatmu koma selama 13 tahun. Kakak, semua salahku. Seharusnya aku tidak membuatmu koma selama 13 tahun. Benar-benar kamu? Iya, aku. Aku juga meracuni sup tadi. Apa yang kamu katakan? Beranti, Jean Gambunu. Saya sudah tidak tahan lagi, benar-benar tidak tahan. Adik kecil, kenapa kamu melakukan ini? Kakak besar, untuk menebus kesalahan. Saya siap memutuskan hubungan dan meninggal, tidak lagi mengharapkan sepeser pun. Kalau begitu, mulai sekarang, kau bukan lagi bagian dari keluarga Long. Bukan aku, kakak. Tuan Chin Fan, apa yang terjadi? Ayahku dan paman minum sup yang sama. Pamanku kena racun. Tapi ayahku tidak. Pasti karena Tuan Kin Fen melindungiku. Terima kasih, Tuan Kin. 2 kali menyelamatkan nyawa. Mulai sekarang, biarpun berat dan berbahaya, saya siap dipanggil. Terima kasih atas bantuan Anda Tuan. Hal kecil saja. Semua bangunlah. Jangan Baik, Tuan Muda. Biksu busuk. Pasti dia yang membuat gara-gara. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Tuan kedua kenapa buru-buru? Terdengar cukup ramai. Kelihatannya bendungan Sungai Kuning jebol. Wah, hati-hati. Jangan sampai barang-barang berharga ini rusak. Ayah. Ada kabar baik apa nih? Siapa tidak awas, sampai membuatmu begini? Ini keluarga Long. Keluarga Long. Saya bersiap pergi ke keluarga Long menemui orang penting. Apakah kamu melihatnya? Orang penting. Kenapa saya tidak tahu tonton ini? Tuan Muda Chin Fen lahir. Kami keluarga Gu. Manfaatkan kesempatan ini. Sympa Setia Mangikuti. Apa yang kamu bilang, Chin Fan? Ayah. Apa kamu bingung? Pergi-pergi. Aku baik-baik saja. Lalu kamu berikan barang bagus itu ke keluarga Long. Kamu tidak mengerti. Semua ini zintuk Tuan Muda Kin Fan. Kamu maksudkan yang itu. Pria baik menikah masuk keluarga Shen. Tue, anak baikku. Jangan sembarangan bicara, Pak. Orang baik membuatku begini, keluarga Long mempermalukanku di depan umum. Lebih baik Long 11 jadi budak Kin Fen. Daripada menikah donggonku. Kin Fen, tunggu saja. Ayah pasti akan membelaku. Pak. Aku yang sebenarnya dibuli. Gumoting. Kamu mau menghancurkan keluarga Guya. Anak nakal ini pasti sudah menyinggung Tuan Muda Kin Fen. Kabarnya, bila orang itu marah, bumi dan langit berubah warna. Habis sudah. Ayah. Kamu harus bela aku. Diam. Pergi. Segera ikut aku ke rumah Long. Aku tak peduli apapun caramu. Entah itu bersujud atau meminta maaf, hari ini kamu harus mendapatkan pengampunan dari Tuan Muda Kin Fen. Mereka memukuliku hingga cedera. Kenapa harus aku minta maaf? Tidak mau, ya? Baiklah. Mulai hari ini. Aku anggap kamu bukan anak lagi. Ayah. Adu. Aku pergi boleh enggak? Tuan Muda, ini carry penglai diterbankan. Coba Anda cicipi. Apa latar belakang Tuan Muda itu berani menyuruh-nyuruh Nona? Nona begitu anggun. Kenapa di depannya? Tuan Muda,
Raja Teh Jinsiu langka di barat daya. Silakan cium aromanya. Tidak buruk. Raja Teh Jinsiu ini mahal dan langka, Tuan bahkan enggan meminumnya. Siapa membiarkan kalian bergosip di sini? Nona, maaf. Hamba merasa Anda diperlakukan tidak adil. Iya, Anda sungguh istimewa. Apa haknya memerintah Anda? Diam. Bisa dekat melayani tuan muda adalah berkah yang banyak orang idamkan. Jika tidak mengerti aturan ini, jangan tinggal di sini. Seseorang datang, bawa mereka keluar. Jangan, Nona, jangan. Longshi. Tuan muda, Di luar terlalu berisik. Suruh orang bersaikan. Nona, Kepala keluarga dari beberapa keluarga Jiangcheng sedang ingin bertemu Tuan Muda Qin. Mereka semua belutut di memohon bertemu Tuan Muda. Mengundang Tuan Muda Qin Fen muncul. Keluarga Wang memohon bertemu Tuan Muda. dia sungguh mengetahui situasi luar rumah. Tuan Qin Fen benar-benar sulit diukur. Nona, di depan pintu berkumpul bangsawan Jiangcheng ini perkara besar. Tuan tidak mangkol. Astaga, Kamu sudah di sini bertahun-tahun. Apa kamu masih tidak tahu batasnya? dengar baik-baik. Di keluarga Long saya tidak menyokong orang yang tidak berguna. Nona, saya pasti akan menyelesaikannya. Tuan muda, taman ini berisik. Lebih baik kita kembali ke dalam dan beristirahat. Tidak perlu. Bahkan tidak ada suara sedikit pun. Jangan-jangan dia benar-benar seorang dewa. Tuan Qin Fan. Mohon Tuan Qin Fen muncul. Keluarga Zhao Million memohon Tuan Qin Fen muncul. Selama Tuan Qin Fen mau melindungi keluarga Wang kami, Anda bisa menetapkan syarat apapun. Saya yang datang. Hari ini, siapapun jangan bertengkar dengan saya. Saya harus membawa Tuan pulang. Saya harus membawa Tuan pulang. Mohon Tuan berkenan bertemu. Mohon bantuannya. Hanya Tuan yang bisa memimpin keluarga Wang, Nona sudah memberikan perintah. Hari ini tidak terima tamu. Silakan kalian pulang. Et Nona. Tolong bertemu Tuan Muda. Et Nona. Adieu. Ayah, bekerja sama dengan baik. Ini kesempatan terakhir keluarga Shen kita. Mengandalkan pria, lebih baik mengandalkan diri. Meng Hui, mengapa kamu keras kepala? Memang begitu kan? Mingju, tenang saja. Selama Qin Fen bantu. Suruh aku sujud pun gak masalah. Hai, lihat. Banyak orang di luar rumah Long. Kenapa lagi dua tuan rumah ini? Harapan terakhir keluarga Shen. Jangan biarkan mendahului. Ayo, kita minta bantuan Qin Fen. Wah, putri besar keluarga Shen? Kenapa dia datang juga? Mungkin dia datang untuk meminta maaf. Qin Fen, semoga kamu bisa melupakan. Bantu kami keluarga Shen sekali lagi. Kami sadar kami salah. Kami harap kamu bisa teringat masa lalu, bisa tolong dan beri ampun. Maaf. Dulu aku yang salah. Keluarga ini dulu kemana saja? Ada banyak orang berkuasa di Jiang. Bisa undang Tuan Muda Qin Fen, dapat perlindungan. 1 dari sejuta. Iya, semoga keluarga Wang juga bisa beruntung sekali. Pulang tidur saja. Di mimpi semuanya ada. Ayah, Ngapain nunggu disuruh berlutut?
Kak, meskipun kamu berlutut sampai langit gelap, Qin Fan nggak akan keluar. Apa yang kamu bicarakan? Kalau mau berlutut, berlutut sendiri, aku nggak akan. Lihat deh. Jika setegar ini, kenapa minta tolong? Aku nggak percaya. Tanpa Qin Fan, keluarga Shen bakalan runtuh. Kamu. Tolong. Apa yang terjadi ini? Hukuman dari surga telah datang. Saya salah. Saya benar-benar salah. Qin Fan, tolong maafkan saya. Qin Fan. Itu memang kesalahan keluarga Shen. Tolong, Tuan Muda Qin Fan, beri ampunan. Sepertinya kita datang terlambat ya, Ayah. Keluarga Gukita adalah keluarga paling berkuasa di Zhongsheng. Apakah kita harus berlutut dan memohon tanpa harga diri, jika ini tersebar? Di mana harga diri keluarga Gu? Apakah kamu mau harga diri atau nyawa? Tentu saja nyawa. Dibandingkan dengan nyawa, harga diri tidak banyak berarti. Sepatla Perji Kezana. Mon kepada Tuan Muda Qin Fan Intuk menyelamatkan keluarga Gukita. Cepatlah, jangan paksa aku memukulmu di depan orang. Aku segera pergi. Tuan Qin Fan, mohon petunjuk. Keluarga Zhao siap jadi budak selamanya. Hanya memohon perlindungan Tuan. Keluarga Wang bersedia menyerahkan harta keluarga. Saya Zhao Milyun, bersedia mengabdi tanpa kenal mati pada Tuan. Hidup saya ini milik Tuan. Bersympathiak akan menyesal, orang Wang. Kamu melawan saya, kan? Memangnya kenapa? Ayah, ini keterlaluan sekali. Keluarga Zhao dan keluarga Wang. Mereka juga keluarga yang sudah berakar di Jiangcheng selama ratusan tahun. Di depan Qin Fan, bahkan mereka juga harus merendahkan diri, membungkuk dengan hormat. Saat pesta peluncuran perusahaan Shen, Zhao milionaire. Dan Wang Pingsheng pernah membawa hadiah besar untuk menggandang Tuan Muda. Maksudmu, semuanya gagal. Seberapa sombongnya Qin Fan ini, susah sekali diundang. Tahukah kamu, bagaimana keluarga Shen yang biasa ini bisa meminta Tuan Muda Qin Fan untuk datang? Dulu Shen Hu menemukan arus naga dan mendatangkan hukuman dari langit. Shen Tiansheng Sekara. Melakukan tindakan yang sangat berisiko ini. Pantas saja saat Qin Fan menikah masuk keluarga Shen, Shen Tiansheng meninggal. Shen Tiansheng dulu adalah pelayan di bawah Tuan. Dia memiliki jasa menyelamatkannya. Karena itu, Tuan Muda Qin melanggar aturan untuk lahir. Menerima janji 5 tahun ini. Apakah kamu pikun? Qin Fan itu hanya pemuda berusia 20 tahun lebih. Dia menjadi tuan. Tidakkah ini melawan takdir? Saya Gu Shongsheng. Bagaimana? Orang bodoh sepertimu. Nah Tuan Muda Qin Fan, sudah ada selama 1000 tahun. Saat kakekmu muda, dia sudah seperti itu. Bagaimana mungkin? Dulu, Keluarga Gu Seya. juga pernah dilindungi olehnya, ketika kakek masih muda, fotonya di sampingnya adalah ternyata Qin Fan. Menurut catatan, 10 keluarga di Jiangcheng. Semua ada di bawah nonggang Tuan Muda. Sebagai pelayan dari 10 keluarga besar, apa dia sehebat itu? Keluarga Gu kami adalah salah satunya. Apa aku tidak salah lihat? Ayah ini bangga sekali. Hari ini, jika bisa mendapatkan perhatian Tuan Muda Qin Fan, keluarga Gu bisa segera melambung tinggi. Mankape Awan Biru. Pantas saja Long Tianxiang bersikap rendah hati di depan anak itu. Long Tianxiang sudah sadar. Ya. Bukankah dia sudah tidur selama belasan tahun? Semua dokter terkenal bilang tidak ada harapan, tapi hari ini aku melihat dia sangat energik, tampaknya. Rumor itu benar. Tuan Qin Fan. Memang punya kekuatan ajaib untuk menghidupkan kembali. Cepat pergi minta maaf kepada Tuan Qin Fan. Ayah,
bawa foto ini. Minkin tuan kin fan mazi inga ubangan dulu. Biar kan keluarga gu selamabaya. Cepatlah. Keluarga Gu yang sangat kaya, bahkan datang sendiri. Gu Chongsan dari keluarga memohon ampun pada Tuan Muda. Ampunilah kami, Tuan Muda. Keluarga Shen sudah bersujud sampai ke... Jangankan membuka pintu. Sekarang keluarga Gu minta maaf. Apakah dia akan muncul? Mon tuan muda mangukom keluarga gu. Dia muncul untuk keluarga Gu, Qin Fan. Dia keluar. Cepat, minggir. Ayah. Kesempatan terakhir, keluarga Shen. Cepat. Semua minggir. Kesempatan ini keluarga Gu tukar melalui hubungan 3 generasi. Apakah kalian ingin menjadi musuh keluarga Gu? Mingzu, jangan sampai kehilangan besar karena hal kecil. Sepertinya. Ayah belum mengerti siapa yang pegang kemudi sekarang. Keluarga gu, gu Chongsan. Menyambut kehadiran Tuan Muda. Nenek moyang keluarga Gu dulu pernah menjadi pelayan Anda. Hari ini Long Fu tidak menerima tamu. Semua, silahkan kembali. Kami dari keluarga Gu. Meski kamu dewa, kamu tetap tak bisa masuk. Berani sekali kamu. Berani bicara begitu pada saya. Diam. Kuke. Berani menantang keluarga Gu. Hari ini, kalian semua tidak akan lolos. Membuat keluarga Gu marah. Keluarga Long mungkin dalam bahaya. Keluarga Long punya Tuan Muda menjaga. Menurutku, Tidak pasti. Apakah mungkin, dalam 5 tahun ini, keluarga Shen bisa naik ke puncak? Semua karena Qin Fan. Mengganggu Kettenangan Tuan. Kesalahan ini, bisa kalian tanggung? Hari ini pintu ini akan aku, Gu Moting, masuki. Kalau kau maju lagi, tanggung sendiri akibatnya. Mingir. Kembali ke sini. Dazar Bajingan. Ayah, kamu memukulku Tuan Qin Fan. Berani melawan dia? Gu Chongshan bahkan menganiaya putra tercintanya demi Qin Fan. Sedangkan Qin Fan saat di rumah keluarga Selalu dihadapkan pada penghinaan. Apa yang sebenarnya telah kulakukan? Sekarang. Langgit Jiangcheng. Akan berubah. Qin Fan. Bagaimana bisa membuatmu memaafkanku? Memaafkan keluarga Shen. Aku mohon kamu kembali, ya? Aku mohon kamu kembali, ya? Kamu kembali. Shin Mingzhu. Aku capek. Dorong aku kembali. Baik, aku akan mendorongmu kembali. Qin Fan. Kamu benar-benar tega.
Bagaimana kamu tega meninggalkanku sendirian? Kenapa? Di setiap sudut rumah Shen ada bayanganmu. Kenapa? Aku sangat merindukanmu. Ayah, aku benar-benar salah. Ayah, aku benar-benar salah waktu itu. Aku seharusnya mendengarkanmu. Menghargai Qin Fan dengan baik. Agar keluarga Shen bisa melewati hukuman surga. Semoga segala sesuatunya masih bisa diubah. Aku menggunakan tubuh ini. Mengganti nyawa. Jangan. Jangan. Kamu sedang apa? Mingzu. Ayah tidak punya muka untuk hidup lagi. Ayah. Awalnya aku seharusnya mendengarkan kakekmu. Berbuat baiklah pada Qin Fan. Jika saat itu aku lebih melindungi Qin Fan, keluarga Shen juga tidak akan jatuh ke keadaan seperti ini. Ayah. Semua salahku. Jika keluarga Shen bisa melewati malam ini, maka bisa terhindar dari hukuman Tuhan. Semua salahku. Sebuah keluarga yang baik hancur karena aku. Ayah, jangan bicara lagi. Kalau tidak, ibumu tidak akan mengalami masalah. Ayah, jangan bicara lagi, ayah. Ayah, itu suara Ming Hui. Cepat, cepat lihat ada apa. Ayo. Ayah. Ah, Ming Hui kenapa? wajahku. Kakak, apa yang harus aku lakukan? Ming Hui tidak perlu takut, tenang saja, akan baik-baik saja, pasti akan baik-baik saja. Asalkan keluarga Shen melewati malam ini selamat, pasti ada kesempatan. Hukuman ilahi. Kak, itu hukuman ilahi. Tidak bisa lari. Keluarga Shen tidak bisa menghindari bencana ini. Aku sudah matikah? Aku salah, jangan bunuh aku. Itu dia. Apa yang dia lakukan? Dari mana dia muncul? Ambil ini. Ini. Untukku kah? Ingatlah. Jangan hilangkan. Benda ada, orang ada. Sudah tahu bukan barang bagus. Jangan. Kalau begitu kembali. Siapa bilang aku tidak mau? Benda ada, orang ada. Benda hilang, orang hilang. Sepertinya, ini jangan sampai hilang. Cepat siapkan barang-barang, pergi sebentar. Hari ini hari puasa. Qin Fan di Viharawan Evo, untuk berdoa. Maksudmu? Kehidupan dan kematian keluarga ditentukan hari ini. Baik. Maza de Pan Keluarga Wang dit en tuquant hari ini. Semua orang ikut aku ke Wan Fusi sekarang. Cepat, keluarga Zhao harus mendahului. Baik, Tuan. Ting, cepat pergi ke Wan Fusi. Hari ini jika bisa menarik perhatian Tuan Qin Fan, uang yang dihabiskan akan kembali. Longxi, kamu melakukan dengan baik.
Tuan, apakah ini bukan trik ajaib dari dunia dewa? Ani. Pagangla. Tuan, keluarga Long ada aturan. Barang tak layak tidak bisa diterima. Aku memberimu, jadi itu milikmu. Terima kasih, Tuan Muda. Ini adalah. Apakah ini yang disebut-sebut bisa menenangkan rumah dan menyembuhkan segala penyakit? Es 1000 tahun? Sepertinya aku juga punya batu ini. Benarkah? Kak, coba kamu keluarkan. Memang persis sama. Gadis keluarga Shen. Diberikan oleh Tuan Muda Qin Fen kepadamu? Hang, 5 juta. Saya mau ini. 5 juta. 5 juta untuk batu rusak. Gu Chongshan pasti gila. Nona Shen, keluarga Zhao bersedia membayar 8 juta. 8 juta. Tawar 10 juta. Serius. Jual kepada saya. Gu Chongshan sudah bilang. Et ini pertama kali dia oleh saya. Nona Shen, asalkan kamu jual ke saya. Harga bisa dibicarakan. Nona Shen dijual ke keluarga Wang. Tetapkan syaratnya. Baiklah. Kak, kesempatan seperti ini tidak boleh dilewatkan. Barang ini bukan barang biasa. Keluarga Shen selamat semalam. Semua berkat perlindungannya. Kak, katakan sesuatu, semua sedang menunggu. Tidak dijual. Apa? Kak, saat seperti ini jangan berurusan buruk dengan uang. Benar. Kali ini tidak akan lagi bertindak bodoh. Nona Shen, 1 miliar. Kamu jual atau tidak? 1 miliar. 1 miliar. Ini juga kesempatan terakhir yang aku berikan pada keluarga Shen. Kak, Jika Nona Shen setuju, keluarga Gu bisa membantu keluarga Shen memulihkan reputasi. Ayah, sadar sedikit. Hanya sepotong batu rusak, tidak takut keluarga Gu terseret? Diam. Kota eu apa? Nona Shen. Sudah dipikirkan belum? Kak, itu kan 1 miliar. Paman Gu, jangan bicara lagi. Batu ini tidak akan saya jual. Jika kau jual padaku, keluarga Gu bisa pulih. Dan pernikahan dengan Nona kedua. Kepala keluarga Gu, benarkah itu? Tentu, kesepakatan ini sangat menguntungkan bagi keluarga Shen. Ayah, Anda ingin membiarkan wanita matre ini menikah ke keluarga Gu? Kak, cepat setuju. Setelah menikah ke keluarga Gu, aku tidak akan lagi membutuhkan Qin Fen. Aku tidak menjual. Kakak sungguh bodoh. Sepintar permata yang jatuh tangan. Hanya akan sia-sia saja. Cukup, Minghu, kamu. Saudara-saudara, batu ini dia tidak jual, saya yang jual. Bisakah memikirkan keluarga Shen? Iya, jangan melawan duit. Saya memikirkan kalian, batu ini tidak boleh dijual. Hari ini saya katakan ini. Batu ini harus dijual. Nona kedua memang orang yang bijak. Perusahaan keluarga Shen hanya akan aman jika diserahkan ke tangan Nona kedua. Jadi, Anda masih ingin batu ini? Tentu, uangnya langsung masuk rekening keluarga Shen. Mulai hari ini, kamu menjadi menantu keluarga Gu. Terima kasih. Anda memberikannya padaku. Ayah. Es ribuan tahun ini. Akhirnya jadi milikku, Gu Chongshan. Kakak, hari ini harus berterima kasih padaku. Kemewahan dan kekayaan, 100 kali lebih baik dari Qin Fen. Di masyarakat sekarang, yang pintar adalah yang bisa membaca situasi. Pasti akan menyesal. Qin Fen bilang, barang ada orang ada, hilang orang mati. Kakak, mumpung masih muda, buruan cari keluarga kaya untuk menikah. Nona, pelan-pelan senyumnya.
Kamu batuk darah. Kenapa kamu batuk darah? Harus gimana ya? Peringatan Qin Fen jadi kenyataan. Kak. Aku nggak bakalan kena hukuman langit kan? Mingzu, cepat selamatkan adikmu. Kamu ngotot jual batu. Hidungku juga berdarah. Bagaimana ini? Apa aku benar-benar sial? Batu ini kalian sendiri yang mau jual. Air mata darah. Ah. Wajahku. Dosa. Tuhan, kalau mau nagih, datang padaku. Ayah. Kenapa rambutmu jadi putih? Kelihatannya hukuman dari langit tidak pernah meninggalkan keluarga Shen. Mereka bisa bertahan hanya karena batu itu. Aku harus menemukan batu itu agar bisa menyelamatkan keluarga Shen kita. Tidak dijual. Paman Gu, kumohon selamatkan keluarga Shen. Perji, bicara lagi, aku akan membuat keluarga Shen lenyap dari Jiangcheng. Kakak, apakah keluarga Gu mau mengembalikan batu itu? Dia menolak. Kita belum terima uang, kenapa dia tidak mengembalikan? Aku katakan, kalian tidak mendengar. Aku sudah bilang batu itu tidak bisa dijual. Semua salahku. Salahku. Tidak apa-apa. Tunggu aku ke keluarga Shen, kita bisa mengubah takdir. Iya. Celaka, Tuan. Keluarga Gu membatalkan perjanjian pernikahan dengan nona kedua. APA? Ada yang salah dengan pesan itu? Tanyakan lagi kepada nona besar. Mereka meminta kita. Mengembalikan hadiah Petunangan. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Tuan, ada masalah. Apalagi sekarang? Uang penjualan batu diakui sebagai uang curian. Semuanya disita dan diambil alih. Apa? Apakah 1 miliar tidak bisa dikembalikan? Sungguh mengerikan. Kita bahkan kehilangan semua tabungan kita kali ini. Selesai, keluarga Shen benar-benar selesai. Kak, bagaimana ini? Hari ini meskipun dunia runtuh, kita harus bertemu Qin Fen. Ingatlah, ketemu Qin Fen nanti, apapun yang dia minta, bahkan nyawa kita, harus kita terima. Oke. Selama bisa menyelamatkan keluarga Shen. Aku bisa taruhan nyawa ini. Aku akan melayani dia, bekerja keras. Bagaimana saja tidak masalah. Longshi. Apa katamu? Apakah Buddha menolong orang atau orang menolong diri sendiri? Saat lelah tidur, saat lapar berpikir di sini sekarang menyelamatkan diri sendiri. Dan berbilas kasihan menghormati segalanya adalah Buddha menyelamatkan orang. Betul. Kata-katamu ini setara dengan satu kitab. Tuan muda terlalu memuji. Tuan muda Qin Fen, keluarga Shen ingin bertemu. Tuan Qin Fan, keluarga Shen menyadari kesalahan. Memohon agar Anda bersedia bertemu. Qin Fan, berikan keluarga Shen jalan hidup. Takdir hidup. Ada hutang, ada bayarannya. Aku hanya pengamat. Kalian semua bisa kembali. Sudah berlutut. Denda sudah dibayar, tolong lepaskan keluarga Shen. Maafkan kami.
Masa depan keluarga Shen ada di tangan Anda. Nasib kalian sudah tidak ada hubungannya dengan saya. Asalkan Anda mau. Saya minta maaf, saya bersedia menjadi pelayan Anda. Hubungan kita berakhir, tidak ada gunanya memaksakan kembali. Jangan usir kami pergi. Qin Fan, mengingat kita pernah menjadi pasangan, tolong selamatkan keluarga Shen, Qin Fan. Aku mohon padamu selamatkan keluarga Shen. Tuan Muda, serahkan padaku untuk mengurus ini. Nasib keluarga Shen hari ini adalah hasil dari perbuatan mereka sendiri, dan kalian keluarga Shen harus menghadapi konsekuensinya. Tuan Long, di dunia ini, hanya dia yang bisa menyelamatkan keluarga Shen. Tuan Muda sudah tidak lagi berhutang budi pada keluarga Shen. Qin Fan, kamu pernah jadi bagian dari keluarga Shen. Mengusir Tuan Muda dari keluarga Shen. Apakah kalian pernah berpikir, Kami adalah satu keluarga. Donation. Jika masih ada sedikit harga diri, sebaiknya kamu pergi sendiri. Baik. Aku mengerti. Mari kita pergi. Mingzu, bisakah kau memohon padanya lagi? iya kakak, Nasib keluarga Shen. Keluarga Shen akan memikul tanggung jawab itu sendiri. Gujia Guchonchan. Salam, Tuan Muda. Mulai hari ini, seluruh keluarga Gu akan menjadi pesuruh dan anjing penjilat Tuan Muda. Setelah itu, Lima Generasi, Keraba Sedara. Mereka semua adalah pelayan Tuan Muda, Setia Selamania, dan tidak akan pernah menjangkari janji mereka. Apa yang terjadi di sini, keluarga Gu? Berani-beraninya bersedia menjadi hamba dari Qin Fan. Keluarga Zhao Den Wang datang menemui Tuan Muda Qin Fan. Keluarga Zhao Den Wang datang menemui Tuan Muda Qin Fan. Keluarga Zhao Dan Wang berjanji dalam Lima Generasi ke depan menjadi hamba, Setia Semuridep, takkan menyesal. Apakah Langit Jianteng ini akan berubah? Mon Tuan Muda, terimalah keluarga Gu. keluarga Gu seluruhnya Seumur hidup. tidak akan ada hati yang berbeda. Keluarga Zhao dan Wang semuanya seumur hidup tidak akan ada hati yang berbeda. Ayah, kamu bingung, dengan satu sembah ini, harga diri leluhur keluarga Gu sepenuhnya hilang. Bajingan, Apayang Kamu Katakan. Tulang keluarga Gu mungkin lemah, tapi tidak sampai jadi budak pria ini. Oran. Seret anak durhaka ini dariku. Le Pascan. Mulai saat ini, hidup dan mati, kehormatan dan penghinaan, tidak ada lagi hubungan dengan keluarga Gu. Gu Chongshan ingin merapat ke Qin Fan. Dia ingin memutuskan hubungan keluarga saat ini juga. Le Pascan Aku. Bawa pergi. Ayah, ayo pergi. Mon Tuan Muda. Terima keluarga Gu. Langkah keluarga Gu ini sepertinya gagal. Langkah keluarga Gu ini sepertinya gagal. Qin Fan tidak akan setuju. Niat keluarga Gu sudah bisa kulihat. Kau boleh pergi. Tuan Muda. Saya difitnah, Tuan Muda. Gu Chongshan. Ini membuatku kehabisan kata-kata. Kenapa aku tak bisa berlutut? Pergilah kamu. Wah, hebat. Kemana Gu Chongshan? Putri-putri Jiang Cheng. Tak ada tempat lagi untuk keluarga Shen. Ayo, kita pergi. Ayo pergi.
Mohon belas kasihan, Tuan Muda. Baiklah. Tinggalkan nama. Aku bersumpah setia kepada Tuan Muda, tidak akan berkhianat. Janji Silsai. Palanggar Janji. Hukum mati seluruh keluarga. Longshi. Ayo pergi. Ya. Selamat jalan, Tuan Muda.